Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9A, B, C. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Anak-anakku, hari ini daring PPKN. Materi pertama adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan pembelajaran daring, diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa meliputi 1. Masa Orde Lama, 2. Masa Orde Baru, 3. Masa Reformasi. Oke anak-anakku, yang pertama adalah masa Orde Lama, di mana masa Orde Lama itu meliputi A. Periode 1945-1950, di mana pada masa itu adanya upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan munculnya 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun tanggal 18 September 1948 dipimpin oleh Musso. Tujuannya yaitu mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis, dengan kata lain mengganti Pancasila dengan paham komunis. Oke anak-anakku, periode tahun 1945 sampai tahun 1940, pemberontakan yang kedua adalah pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang sangat terkenal dengan nama Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1949. Tujuannya untuk didirikannya negara Islam Indonesia adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Kartosuwiryo tertangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Anak-anakku sekalian, pada masa Orde Lama itu ada dua periode, yaitu periode 1945 sampai 1950. Periode kedua tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada periode ini, dasar negara Pancasila akan tetapi penerapannya lebih ke ideologi liberal. Hal ini dapat dilihat penerapan Pancasila sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak atau voting. Pada periode ini muncul pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, dan Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan dengan baik dengan terlaksananya pemilu tahun 1955 yang dianggap paling demokrasi. Tetapi anggota konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Pada periode 1950 sampai 1959, tadi terjadinya krisis politik, ekonomi, dan keamanan, sehingga pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi dibubarkannya konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945,
tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dibentuknya MPRS dan DPAS. Anak-anakku, pada masa Orde Lama, periode yang ketiga adalah pada periode 1956 sampai 1965. Di mana pada masa periode ini terkenal dengan periode demokrasi terpimpin. Karena demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang disebut Nasakom, yang tidak cocok di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timbullah pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Aidit. Tujuannya kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Anak-anak, tadi sudah masa Orde Lama. Sekarang yang kedua adalah masa Orde Baru. 1966 sampai 1968. Era baru pemerintahan yang dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang disebut Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visinya adalah pemerintahan Orde Baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Baiklah anak-anakku, masa Orde Baru adalah masa di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dijalankan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara. Tapi apa? Ternyata harapan rakyat tak terwujud sepenuhnya. Karena tidak ada perubahan yang substantif dalam kehidupan politik di Indonesia antara Orde Lama dengan Orde Baru. Sama-sama otoriter. Di mana otoriternya? 1. Kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Yang kedua, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, partai politik, dan lain-lain. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, yaitu dengan julukan pengemban super semar, mandataris MPR, bapak pembangunan, dan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar Bapak Presiden Soeharto kala itu. Dia dengan julukan Bapak Pembangunan, Bapak Pengemban Super Semar, Mandataris MPR, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Ternyata pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen hanya dijadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataannya yang terjadi demokrasi Pancasila diwarnai dengan kediktatoran. Anak-anakku, masa Orde Lama, masa Orde Baru telah usai. Kenapa masa Orde Baru itu tumbang? Karena masyarakat merasa dirinya itu tertekan. Kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi
dibatasi. Maka lahirlah masa reformasi. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas. Yang tadi, bebas berbicara, bebas berorganisasi, bebas berekspresi, dan lain-lain. Anak-anak bisa lihat segi negatif dengan apa-apa serba bebas. 1. Tawuran antar pelajar, penggunaan narkoba. Tantangan penerapan Pancasila masa reformasi. Kalian lihat ini, gambar bendera seluruh dunia. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa ini. Bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat, mendasar, serta terpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Salah satunya hari ini, anak-anak harus menguasai teknologi, karena inilah yang disebut masa reformasi, masa digital. Baiklah anak-anakku, terima kasih kepada anak-anakku kelas 9A, B, C. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa selalu baca buku paket PPKN yang kemarin sudah diambil di sekolah, di perpus sekolah. Anak-anakku, kalian isi waktu kalian dengan pelajari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Kirimkan rangkumannya ke WA Ibu. Ibu tunggu sampai tanggal 17 Agustus 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.